Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 437 sampai dengan 438 persiapan perang. Petir menyambar seluruh mayat saat material dan sayapnya bersinar. Mereka mencair dan memasuki tubuh, menyatu. Ini berjalan seperti yang pertama kali dialami Zuo Fan, tetapi jauh lebih mudah. Berbeda dengan pemurnian hidup yang dia jalani, kali ini dilakukan pada mayat yang dingin, tidak berperasaan dan tidak peduli terhadap beberapa hal sepele seperti jiwa yang hancur. Jadi, Zuo Fan menjadi besar kali ini, 1000 di antaranya sekaligus. Setelah pekerjaan selesai, tubuh memiliki kilau logam. Zuo Fan membuat tanda, ganti tempat dan biarkan jiwa kembali. Bang! Pilar manusia meledak menjadi hujan darah dan jeroan. Saat pemandangan mengerikan itu menghantam tanah dengan suara yang memuakkan, ia meninggalkan nyala api samar dari cahaya hijau spektral. Zuo Fan membuat tanda lain dan api memasuki mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu bergetar dan kelopak mata mereka menggigil. Zuo Fan melewati tanda lain dan mayat-mayat itu membuka mulut mereka, sementara dia mengirimkan pil. Gabungkan dan biarkan roh mengambil tempat yang semestinya. Tanda lain dan gemuruh terus berlanjut saat langit berlubang dan memuntahkan hujan petir. Gunung-gunung berguncang dan susunan gunung Blackwind hampir runtuh. Penduduk kota Windgase memucat, menganggap fenomena tidak wajar ini sebagai akhir zaman yang akan datang untuk mengambil semua yang mereka ketahui. Zuo Fan berguncang bersama bumi, mengetahui bahwa inilah cara surga dalam menunjukkan murka dan kesengsaraannya. Barang apapun yang tidak dimaafkan oleh dunia ini menghasut kesengsaraan surgawi agar semuanya dibersihkan, hancur, untuk menjaga semua makhluk hidup dari kehancuran, diputuskan oleh Dao dunia. Zuo Fan saat menyempurnakan boneka perang melakukan hal itu, melawan surga dan menjatuhkan amarah dunia di kepalanya. Namun dia telah melakukan terlalu banyak upaya dalam hal ini sehingga kesengsaraan surgawi yang kecil akan menghancurkan semuanya. Karena dia benar-benar berniat menyempurnakan boneka perang, dia punya cara untuk menjaga agar boneka perang tetap hidup. Jentikan jarinya bergema. Keempat susunan itu mulai dan memuntahkan kabut hitam pekat di sekitar kota Windgase. Kabut hitam bergoyang dan berputar, menelan semua sambaran petir. Menyelubungi mata surga, matahari dan bulan, susunan kelas 10, naga bayangan tersembunyi. Dengan peluit, kabut hitam menyapu boneka perang, menutupi mereka seluruhnya. Ketika laut hitam lewat, Zuo Fan melihat tanah datar, dengan semua boneka perang hilang dari bunker dan pandangannya. Gemuruh di langit ditahan, setelah kehilangan sasarannya. Awan hitam tersebar, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Tanah tidak lagi berguncang dan kota Windgase kembali normal. Namun apa yang baru saja terjadi membuat setiap warganya diliputi firasat buruk. Mendesah, Zuo Fan menyeka alisnya, sangat gembira. Setidaknya dia memiliki pandangan ke depan untuk menggunakan otoritas baru keluarga Luo dan menambang wilayah kekuasaannya, mengumpulkan batu roh yang diperlukan untuk menyiapkan susunan kelas 10. Semuanya akan sia-sia jika tidak, bahkan pangkalan rumahnya akan hancur di bawah amukan surga. Namun surga cukup murah hati. Ia akan menyerang dengan amarah yang tak terkendali dan kekuatan yang tak tertandingi ketika sesuatu yang asing mulai terbentuk, tapi akan meninggalkanmu begitu saja setelah selesai terbentuk. Melalui naga bayangan tersembunyi, Zuo Fan menyembunyikan boneka perang sampai peleburan selesai. Maka dia tidak perlu khawatir. Dunia akan segera menyusul, dengan 100.000 boneka menyapu daratan ke segala arah. Ahahaha. Zuo Fan melihat sekeliling bunker untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Hanya fenomena aneh di dunia yang meninggalkan kesan pada masyarakatnya, namun mereka tidak punya cara untuk mengungkap misteri tersebut. Peristiwa ini merupakan awal dari sebuah kebiasaan unik yang terjadi setiap 2 bulan sekali. Karena Zuo Fan bungkam tentang hal itu, tidak ada yang lebih bijaksana dan semua orang menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Sepertinya Bibi Flow di dunia melakukan tugasnya. Tanpa ada kerugian yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang mempedulikannya. Begitulah beberapa bulan berikutnya berlalu.
Regent Estate menggunakan waktu ini untuk memimpin sekutunya seperti banjir yang tak terhentikan menuju pavilion naga terselubung dan tempat tinggal Marquise Pedang. Belajar dari akhir menyedihkan Drifting Flowers Edifices, keduanya tidak melawan dan terus melarikan diri. Serangan Regent Estate terhadap rumah-rumah tersebut hampir tidak menemui perlawanan apapun karena rumah-rumah tersebut sudah lama hilang, dan membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk menginjak-injak keduanya. Namun berbeda dengan gedung bunga melayang, kedua rumah ini tidak mengalami banyak kerugian. Sementara Zuofen yang malang adalah orang yang sangat hebat yang menjadi kaya karena perang ini. Dia merampok Pilkington dan Marywood secara buta, termasuk makam. Namun ia tidak lupa untuk memasukkan sekutu-sekutunya yang berharga sebagai target yang layak untuk melakukan penodaan secara santai. Itu berjalan seperti ini. Begitu Regent Estate pingsan setelah menyerang sebuah rumah, timnya akan mampir untuk melakukan penggalian berkualitas. Pemenang sejati dalam semua ini adalah Zuofen sejauh ini, yang mendapatkan hampir 100.000 mayat kuat dengan minimal tahap tempering pulang. Dia telah menyempurnakan puluhan ribu boneka. Hanya saja tidak ada sekutunya yang mengetahui berita gembira kecil ini, mengikutinya seperti anjing kecil yang baik dan menyalahkan semuanya pada Regent Estate. Dapat diasumsikan bahwa perang besar akan terjadi jika mereka mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Hingga saat ini, pondasi ketujuh rumah tersebut tertimbun puing-puing hingga terbentuk dua sisinya. Yang tersisa hanyalah perang yang kejam dan keras demi supremasi. Aula utama Blackwind Mountain dipenuhi oleh para pemimpin dari setiap rumah. Zuofen dan Luo Yunhai mewakili klan Luo, mengambil kursi utama, sedangkan sisanya adalah tiga sekutu mereka. Zuofen memandang sekilas ke arah mereka, keluarga kekaisaran dilanda konflik dalam dan luar sementara Regent Estate merajalela di seluruh Tianyu. Kedua kubu berada pada titik puncaknya. Perang sedang terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu kita tidak melakukannya. Kami telah menderita selama 1000 tahun terakhir di tangan mereka dan sekarang mereka bahkan menghancurkan rumah kami. Long Jiu mendengus, selama ini kami tidak berselisih demi negara. Tapi sekarang kami memilikimu sebagai saudara, klan Luo, dan bersama-sama kita bisa melawan mereka. Kami memiliki Anda untuk memimpin kami, untuk menghancurkan mereka. Itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita. Ya, kami akan menghancurkan mereka. Yang lain pun ikut bergema. Para murid dari rumah-rumah yang hadir semuanya adalah tunawisma, pelarian dalam arti dan bentuk yang sebenarnya. Ketika mereka tidak punya ruginya lagi, mengapa mereka mengabaikan hal ini? Dan dengan kemenangan yang menjanjikan pemulihan tanah mereka, mereka semua mendukungnya. Perang adalah jawabannya dan rasa haus mereka akan hal itu semakin bertambah. Zuofen memasang seringai jahat khasnya, sempurna. Dia mengangkat tangannya untuk diam, yakinlah, teman-teman, kami memahami penderitaanmu. Ajaran leluhur klan Luo kami adalah tentang bersikap benar dan bermoral terhadap tetangga kami. Anda semua telah membantu kami ketika kami berada di titik terendah. Kami tidak pernah melupakan kemurahan hati Anda yang luar biasa. Sekarang kalian semua berada dalam kesulitan, klan Luo akan maju dan memberi kalian keadilan. Ini adalah deklarasi perang saya. Kami akan melawan mereka sampai akhir. Oh! Tinju terlempar ke udara. Beberapa orang menghela nafas, memuji kesetiaan Steward Zuo dan kebaikan klan Luo. Hanya Luo Yunhai yang berubah menjadi agak merah muda, berkeringat seperti setiap tetua klan Luo lainnya yang hadir. Memang ajaran leluhur klan Luo adalah tentang kebenaran, setelah mendengar Luo Yunhai dan Luo Yunchang membicarakannya. Tapi sejak Zuofen mengambil alih kepemimpinan, kata itu dicoret dan dihapuskan dari kosakata klan Luo, diganti dengan tujuan yang lebih baik dan benar, seperti kepentingan pribadi pada awalnya. Zuofen baru saja menggunakannya hanya sebagai alat, tetapi menjualnya dengan pidatonya yang indah dan tindakannya yang tulus. Semua orang terinspirasi, terdorong, dan dipenuhi rasa haus akan pertempuran, sampai-sampai memberikan hidup mereka untuk itu. Lucunya, jika itu benar, mereka mungkin tidak begitu tertarik untuk mengikuti Zuofen.
Tapi karena dia begitu hina dan keji memberikan insentif kepada semua orang, mereka semua ikut serta. Seperti yang pernah dikatakan Zhuo Fen, di dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah, hanya mengandalkan kebenaran akan membuat seseorang masuk ke tempat pembuangan sampah yang menyedihkan, seperti klan Luo ketika dia menemukannya. Memahami hal ini, mata Luo Yunhai berbinar dan dia bangkit, semuanya. Sebagai kepala klan dari klan Luo, saya akan menyusun deklarasi perang, untuk menumpas Regent Estate dan memberi kalian semua keadilan. Dengan tindakan yang bermartabat dan suara yang kuat, dia menanamkan rasa persahabatan yang lebih kuat ke dalam hati mereka. Zhuo Fen mengangguk ke dalam, anak itu akhirnya tumbuh dewasa. Tanpa kegelapan yang mendukungnya, cahaya akan seperti debu yang tertiup angin. Di sisi lain, Regent Estate sudah menyiapkan deklarasi perang, mengirimkannya ke tujuan akhir mereka, klan Luo. Orang-orang mengosongkan ruangan setelah negosiasi selesai. Hanya Yuming yang tetap tinggal dan Leng Wuchang tersenyum, Tuan Yuming, saya dengar Anda dekat dengan pangeran kedua. Dia mempercayamu sepenuhnya, Yuming mengangguk. Kalau begitu tolong kembali ke sisinya. Kami dan Zhuge Changfeng memiliki pemahaman yang sama, namun jika menyangkut rubah tua itu, kami masih membutuhkan kepastian dan perlu menyiapkan rencana B. Saat kami akan berperang dengan klan Luo, tidak ada yang lebih saya benci selain agar keluarga kekaisaran ikut campur. Yuming menyipitkan mata, dan menyeringai, hahaha, kamu seperti Zhuo Fen. Berhenti sejenak, Leng Wuchang memandangnya, hahaha, begitu. Jadi dia memberimu izin jalan juga. Deklarasi perang meluas, menyebar ke seluruh jalan-jalan di Tianyu dan menimbulkan kengerian di hati rakyatnya. Regent Estate, berdasarkan hak kekaisarannya, mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Pertama-tama mereka akan menyingkirkan tanah dari pengkhianat Zhuo Fen dan klan Luo, bersumpah untuk membersihkan negara dari keturunannya, dan membawa perdamaian. Zhuo Fen menuduh Regent Estate melakukan tindakannya yang merosot, menipu, merencanakan untuk mengambil 7 rumah bangsawan untuk dirinya sendiri. Kejahatannya tidak terhitung lagi. Dengan kekuatan yang ditanamkan pada klan Luo sebagai keluarga bangsawan ke-8, mereka mengambil alih tugas sebagai pelayan setia penguasa untuk menyingkirkan dunia dari orang-orang rendahan yang keji ini dan untuk menghilangkan kegelapan. Rata-rata warga negara tampak lebih tersesat dari sebelumnya. Tianyu berada di bawah kekuasaan klan Yuan. Siapapun yang berbaris atas nama keluarga kekaisaran, memiliki kebenaran di sisinya. Kaisar menyuruh Zhuo Fen berubah menjadi buronan dan Regent Estate ditugaskan untuk menyingkirkannya. Semua orang tahu itu. Namun dari pernyataan Zhuo Fen, tampaknya Regent Estate telah membuat Kaisar mengambil kesimpulan yang salah melalui paksaan dan fitnah. Berpegang teguh pada kenyataan bahwa pejabat yang setia biasanya dijebak oleh pejabat yang korup, Zhuo Fen mengaku sebagai benteng kesetiaan. Status buronannya adalah karena skema Regent Estate dan mempermainkan Kaisar sebagai orang bodoh. Dia ingin memberantas korupsi dan membiarkan Kaisar berpikir jernih. Oleh karena itu kebangkitan melawan Regent Estate. Zhuo Fen tampaknya punya cukup alasan untuk melakukannya juga. Namun yang membuat seluruh masyarakat menatap kosong adalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Seharusnya keluarga kekaisaranlah yang menjelaskan hal ini, namun penguasa tetap diam. Kaisarlah yang mengeluarkan dekrit untuk membunuh Zhuo Fen, tetapi sekarang dia menutup telinga. Kaisar Agung berpura-pura pikun. Demi argumen, jika dia angkat bicara, apakah dia punya alasan untuk menyerang mereka berdua nanti? Lebih baik membiarkan mereka saling membantai, lalu menghabisi mereka pada waktunya. Adapun siapa yang benar dan siapa yang salah, semuanya tergantung pada keputusan Kaisar, bukan? Rencana Kaisar sangat cerdik, membodohi seluruh bangsa. Tapi satu hal yang mereka tahu adalah bahwa klan Luo dan Regent Estate sangat marah karena menjatuhkan yang lain. Rumah bangsawan dengan warisan lamanya diratakan dalam waktu singkat, hanya menyisakan 2 faksi ini. Klan-klan kecil ini tidak dapat mengacaukan salah satu dari orang-orang besar ini. Taruhan yang lebih aman adalah menunggu pemenang keluar sebelum memeluk kaki mereka.
Meskipun tindakan ini bernada sedikit mencela, itu jauh lebih baik daripada membuat pilihan yang salah dan berakhir dengan mayat di lumpur. Kaisar itu cerdik, tetapi klannya juga tidak sebodoh itu hingga tersapu pusaran. Siapa yang peduli siapa yang keji dan siapa yang bersikap baik. Pemenangnya selalu, dan akan selalu begitu, kan? Orang tua bodoh itu berpura-pura tuli. Anda meminta saya untuk berurusan dengan Zuofen dan sekarang Anda bahkan tidak mau mendukung saya. Busuk. Huangpu Tianyuan mengoceh. Leng Wuchang tersenyum, Tuan Regent Estate, kami tahu ini akan terjadi. Keluarga kekaisaran ingin menjadi pihak ketiga jadi bagaimana hal itu bisa memberi kita alasan yang adil? Itu hanya akan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan kita. Belum lagi dia hampir tidak punya alasan untuk berurusan dengan kita. Dia pasti berpikir dia memiliki kita dan Zuofen tepat di tempat yang dia inginkan. Delusi adalah apa yang dia miliki. Bahkan sebelum dia sempat, aku akan memastikan halaman belakang rumahnya terbakar. Huangpu Tianyuan menampar meja. Leng Wuchang tersenyum dengan pandangan bijak. Zuofen sedang bersantai, menunggu perang datang. Dia telah mengetahui reaksi keluarga kekaisaran sejak lama dan telah merancang perlambatan yang konyol dan mencolok itu untuk alasan yang sama. Dia menggambarkan dirinya sebagai gambaran kesetiaan, karena tidak ada seorang pun di sana yang membantahnya. Atau Regent Estate akan mengambil nama pejabat yang setia untuk meningkatkan pangkatnya dan dia tidak akan punya apa-apa lagi. Cara ini jauh lebih baik. Hihihi, aku sama bersalahnya dengan kamu yang benar. Menjadikan perang ini adil dan jujur. Adapun keluarga kekaisaran yang ikut campur, halaman belakang rumahnya tidak akan sepi dalam waktu lama. Dengan senyum miring, Zuofen melihat ke arah ibu kota kekaisaran, yakin dengan kemungkinannya. Siapapun, di istana kekaisaran, kaisar di singgasananya kadang-kadang memiliki pandangan yang berubah-ubah. Marsekal Dugu, ini waktunya. Berikan saya perintah, Yang Mulia. Dugu Santian membungkuk. Kaisar berkata, Marsekal Dugu, dengan alasan membersihkan pengkhianat, kumpulkan 1 juta orang. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya mengerti. Sambil menghela nafas ke dalam, Dugu Santian menggelengkan kepalanya karena kalah. Kaisar ingin dia membasmi semua pengkhianat. Mengenai siapa orang-orang ini, dia tidak mengatakannya. Itu sama saja dengan meminta untuk membunuh mereka semua. Dan Kaisar pasti sudah menyiapkan daftar kejahatannya untuk dipublikasikan kapan saja. Namun berperang melawan anak baptisnya adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh Marshal tua ini. Namun Kaisar telah memberikan perintahnya dan dia harus mematuhinya. Yang Mulia, kepergian saya akan membawa kekacauan besar di ibu kota kekaisaran. Aku takut. Tidak apa-apa. Dugu Santian diliputi kekhawatiran tetapi Kaisar memotongnya, saya telah membuat rencana untuk kemungkinan ini. Marshal bisa pergi dengan mudah. Rencana ini akan menyelesaikan situasi kritis Tianyu. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Dipahami. Dugu Santian membungkuk dan meninggalkan istana. Kaisar sangat sedih melihatnya berkata, Marshal, demi kebaikan bangsa, saya hanya bisa menjadi kejam. Beberapa hari kemudian, berita tentang pergerakan pasukan Dugu Santian menyebar ke setiap telinga. Zuofen dan Huangpu Tianyuan mencibir. Hanya Perdana Menteri yang mengerutkan kening. Wolf yang tidak jelas menyelinap di hadapannya sekali lagi, bersemangat, Perdana Menteri Zuge, bahkan Dugu Santian telah meninggalkan sisi Kaisar. Ini adalah kesempatan terbaik kami sejauh ini. Kami tunggu. Alis Zuge Changfeng berkerut rapat. Hulian Cai menjadi gelisah, Tuan Perdana Menteri, semua rakyat setia Kaisar telah tiada. Dia tidak berdaya. Jika kita menunggu dia menyelesaikan semua konflik, di dalam dan di luar pengadilan, maka semuanya akan terlambat. Garnisun juga telah menekan kami untuk pergi sejak beberapa hari yang lalu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil menghela nafas, pikiran Zuge Changfeng kacau. Akhirnya dia berbicara, kami tunggu.
Untuk apa? Perdana Menteri, Tuan, apa yang menghambat Anda? Hu Liancai marah sekarang. Orang-orang terbaik di Quanrong tidak ada di sini untuk jalan-jalan. Berkeliling tempat tanpa melakukan apapun sepanjang waktu akan berakhir dengan aib bagi pasukan mereka di kampung halaman. Tapi ini semua ada di tangan Perdana Menteri. Menjentikan lengan bajunya, Hu Liancai pergi, meninggalkan Zhuge Changfeng sendirian dengan pikirannya yang campur aduk. Suara mendesing. Kedua tetua muncul di sampingnya, sambil membungkuk, Tuan Perdana Menteri, apa yang mengganggu Anda? Dari 5 naga ilahi, kami hanya pernah melihat 3. Sekarang menurutmu siapa 2 orang lainnya? Kata Zhuge Changfeng. Para tetua Yin yang memahami penderitaannya dan berkata, Tuan Perdana Menteri, Anda telah menahan diri selama ini karena kedua naga ilahi ini. Kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Bahkan melawan naga suci. Jika saya tidak tahu siapa mereka, tindakan terburu-buru kita akan menjadi kematian kita. Penatua Black berkata, Tuan Perdana Menteri, saya mempunyai dugaan tetapi merasa itu tidak tepat. Orang dengan kekuatan sepertimu telah melakukan perjalanan jauh dan mengetahui banyak hal. Tidak peduli apa yang terjadi di Tianyu. Betapapun orang menyembunyikan diri, tidak ada yang mengejutkan Anda. Namun kami tidak memiliki informasi tentang kedua naga ilahi ini. Mereka bahkan mungkin tidak ada, dibuat oleh keluarga kekaisaran sebagai gertakan. Zhuge Changfeng tersentak, maksudmu orang tua itu menggunakan taktik kotak kosong? Ini adalah salah satu taruhan yang berbahaya. Dia lebih suka mengirim semua orang untuk berurusan dengan Regent Estate dan Zuofen, dan baru kemudian menyelesaikan pengadilan? Itu berarti tidak bertindak sekarang akan sia-sia. Namun bagaimana jika semua itu hanya jebakan dan semua yang telah kita usahakan sia-sia? Skema orang bodoh itu brilian. Saya benar-benar berada dalam dilema. Zhuge Changfeng menghela nafas tetapi tatapannya menguatkan, kirimkan perintah untuk bersiap-siap. Pangeran kedua sedang mondar-mandir di rumah barunya, bersemangat dan khawatir. Suara mendesing. Sedetik kemudian dia mendapati dirinya memandangi jubah abu-abu dan berkata, Tuan Yuming, akhirnya Anda kembali. Situasi. Aku tahu. Yuming tersenyum licik, Yang Mulia, inilah momen Anda. Sungguh-sungguh. Pangeran kedua berseri-seri, terlalu bersemangat untuk berbicara.